Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Selamat datang di Motivasi Hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Education is not the filling of a pot, but the lighting of fire. Dari W.B. Yeats. Pendidikan bukan hanya mengisi informasi satu arah ke seseorang, tetapi menyalakan semangat untuk belajar lebih banyak lagi. Di episode 18 soal hutang, aku pernah bahas soal investasi leher ke atas atau investasi ilmu. Ada lagi sebenarnya investasi yang paling berharga menurutku, yaitu investasi waktu. Sobat Boci tidak sadar bahwa waktu mudah dihabiskan, apalagi kalau sedang menikmati sesuatu, seperti liburan atau ngobrol dengan teman, itu kita tidak sadar bisa habis waktu lama. Ya bisa disebut juga kadang waktu berjalan cepat. Waktu juga terasa bisa begitu lama atau lambat bila tidak dipakai dengan baik, misalnya menunggu antrian atau hal yang lain. Dan juga waktu yang sudah dipakai juga tidak bisa kembali, dan ini biasanya ada dalam penyesalan. Oleh karena itu, Sobat Boci perlu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Salah satunya dengan investasikan waktu Sobat Boci untuk belajar sesuatu. Nah, kita nggak belajar apanya, tapi bagaimana cara belajar. Bagaimana sih cara belajar yang efektif? Kita akan bahas di episode kali ini. Mungkin Sobat Boci ada yang berpikir, atau aku tanya Bobby dulu deh. Kalau menurut Bobby, bayangan belajar, kalau ada kata belajar gitu, di pikiran Bobby apa sih? Belajar ya baca buku, lihat PowerPoint, nonton video. Ya sekarang zaman online jadi ya dengar orang ngomong di Zoom. Apalagi? Ya kalau sebenarnya tidak salah, itu pun termasuk dengan belajar, seperti yang Bobby tadi sebutkan. Tapi sebenarnya dimulai dengan hal yang sangat dasar atau sederhana, yang namanya belajar, yaitu belajar itu adalah sebuah proses mengamati dan meniru. Sekali lagi, mengamati dan meniru. Nah, misal yang lagi booming sekarang itu Doctor Strange ya, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sobat Boci sudah ada yang nonton? Apa kamu sudah nonton atau belum? Jangan tanya ya, karena jawabannya pasti belum. Aku kurang tertarik sama film soalnya. Jadi, tapi biasanya kalau di film-film yang sekarang sedang booming gitu ya, ada adegan atau kalimat yang keren atau berkesan gitu ya. Jadi, secara gak sadar atau tidak, Sobat Boci mengambil itu, mengamati, lalu menirunya. Betul kan? Nah, contoh lain yang lebih sederhana itu belajar ngomong. Khususnya ini maksudnya bahasa kayak bahasa gaul atau bahasa baru, bahasa tongkrongan lah istilahnya gitu ya, bahasa berasa kalau kumpul gitu. Nah, pasti Sobat Boci dengar dulu kan, mengamati dulu, habis itu coba menirunya dengan aksen dan penekanan yang tepat. Intinya, belajar adalah proses mengamati yang meniru dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam media apa saja. Maka, ada satu masalah lain yang muncul mengenai proses belajar ini, khususnya di zaman teknologi, yaitu informasi yang ada di sekitar Sobat Boci sudah terlalu banyak. Kita dibanjiri, kita dibombardir dengan banyak informasi setiap harinya. Yang pastinya jelas Sobat Boci tidak bisa menyerap semua informasi yang ada. Jadi perlu memilah dan memfilter bagian-bagian yang dirasa Sobat Boci penting. Nah, ini ada sedikit fun fact atau data untuk Sobat Boci tahu bahwa ini nggak ada kamu harus tahunya ya. Itu punya sebelah, enggak. Cuma tahukah Sobat Boci bahwa rata-rata ada 6.200 pemikiran yang manusia pikirkan setiap harinya. 6.200. Sebanyak itu setiap harinya. Kalau itu dikonversikan dengan data atau kalau informasi tadi yang 6.200 tadi dikonversikan dalam data, itu setara dengan 74 GB. 74 GB. Banyak banget itu. Nah,
Itu aduh masih repot lagi Sobat Boci, masih repot lagi. 74 GB setara apa sih? 24 GB itu setara menonton 16 film. Banyak sekali, nonton 16 film sehari. Oh, sudah muntah-muntah itu sepertinya. Weh. Gak usah ditiruin. Jadi perlu Sobat Boci punya kemampuan untuk mencari informasi yang ada di sekeliling kita tiap harinya. Bagaimana caranya? Nah, nanti Bobby yang akan jelaskan untuk Sobat Boci. Nah, banyak sih, tapi pertama, fokuskan indera kita pada beberapa hal yang dirasa penting. Maksudnya, Sobat Boci menganalisa lebih detail lagi atas hal-hal tersebut yang Sobat Boci rasa memiliki arti. Jadi itu menentukan prioritas, gampangnya seperti itu ya. Kedua, hindari pengalian-pengalian yang ada. Khususnya di zaman internet sekarang itu, setiap website itu harus ada iklan, ada pop-up notifikasi yang banyak banget, yang ngeselin banget juga. Karena aku juga merasa itu mengganggu sekali, yang buat Sobat Boci tidak fokus. Tapi ya gimana lagi, ya mereka perlu biaya untuk website dan apalah itu, jadi ya perlu itu. Tapi intinya adalah kita mau fokus mau kerjakan sesuatu atau cari sesuatu di internet, ya cari aja. Berikutnya ini rahasia umum atau sebuah istilah yang sebenarnya semua orang sudah tahu tentang belajar, yaitu belajar sepanjang masa atau belajar itu sepanjang hayat. Nah, kenapa disebut rahasia umum? Karena beberapa orang melupakan. Karena pemikirannya itu ya seperti tadi Bobby tadi, pemikiran belajar itu ya kayak formal di kelas, ambil kursus, ikuti webinar di Zoom. Nah, sekarang banyak tuh webinar sekarang. Nah, perlu untuk belajar terus-menerus untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan Sobat Boci. Tentang pendidikan formal, aku punya sedikit unek-unek atau pemikiran karena aku juga di bidang pendidikan, latar belakangnya dari pendidikan juga. Jadi aku bisa cerita beberapa hal di sini. Nah, menurutku pribadi, sebagian besar ilmu yang aku pelajari di sekolah atau kuliah pada saat aku lulus itu sudah kadaluarsa. Jadi sudah tidak ketinggalan zaman lah gitu. Jadi tidak bisa dipakai lagi dengan kondisi sekarang. Aku berharap institusi pendidikan mampu untuk mengembangkan kurikulum mereka agar bisa bertahan sampai ya kira-kira 2 atau 3 tahun ke depannya setelah lulus. Nah, kalau begitu berarti sekolah, kalau misalnya tadi yang Chris bilang tidak memberikan informasi yang up to date dan aplikatif, berarti ya maksudnya tak sekalian usah sekolah dong. Terus kok ngajar nggak bener, jangan ditiru Sobat Boci. Ya bukan begitu juga ya, bukan begitu ya, bukan begitu maksudnya. Nggak perlu sekolah, nggak perlu lagi sekolah lebih tinggi, bukan gitu ya. Aku nggak ngajarin itu, Bobby nih. Jangan pikiran jelek dulu. Sekolah tetap perlu sebagai tempat untuk memberi pengetahuan dan membentuk moral manusia, tahu baik dan benar begitu ya. Selain itu, ini nggak tahu bagus atau enggaknya, tapi gelar sarjana masih dipandang baik banyak orang di perusahaan di Indonesia sebagai syarat untuk bekerja. Jadi gelar itu masih kepakai lah, masih laku lah untuk buat kerja, buat ngelamar itu masih pakai. Meskipun di luar sebenarnya lebih ke pengetahuan, lebih ke skillnya sebenarnya, lebih ke kemampuannya, sama portfolionya, bukan gelar saja begitu. Nah, jadi Sobat Boci yang sedang bersekolah formal saat ini atau sedang ambil kursus itu perlu menambah ilmu lagi di luar kuliah supaya ya bisa bersaing lagi nanti ke depannya. Karena tadi ya sekolah itu agak informasinya agak out to date sudah. Dan aku sadari bahwa kuliah saja udah capek gitu ya Chris gitu ya. Tapi coba ambil waktu sedikit ya 5-10 menit coba belajar pelan-pelan sesuatu yang baru. Dari tadi kita belum membahas pertanyaan di awal, bagaimana belajar yang efektif? Nah, gimana tuh, Chris? Nah, ada satu buku namanya adalah Make It Stick. Itu bukunya tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, aku baca belum selesai sih, tapi aku coba bagikan beberapa yang penting. Yang pertama, sesuatu yang kita diajari dari dulu yaitu menghafal itu bukan cara belajar yang efektif. Mungkin Sobat Boci bertanya, kalau tidak efektif, kenapa kok masih diajarin terus? Nah, alasannya karena dengan menghafal terus-menerus, itu menganggap bahwa Sobat Boci itu merasa sudah bisa. Padahal sebenarnya ya belum tentu bisa. Maksudnya begini, dengan kita membaca, menghafal terus sesuatu yang berulang-ulang, maka akan terasa ilusi atau sebuah tipuan bahwa kita merasa sudah bisa.
karena sudah tahu lah gitu. Padahal itu belum teruji. Nah, juga mengingat materi yang sama berulang-ulang akan membuat cepat lupa. Karena tadi, kembali ke alasan yang sama, karena merasa sudah bisa. Nah, jadi pasti tidak asing dengan istilah mengingat untuk dilupakan saat sekolah dulu. Jadi habis ingat buat ujian, habis itu ya sudah lupa gitu ya. Ada cara lain untuk belajar dengan lebih efektif adalah Sobat Boci belajar, lalu setelah belajar, setelah membaca dan segala macamnya, lalu mengetes kemampuan Sobat Boci dengan mengerjakan kuis atau soal. Hal ini lebih efektif karena setelah mengerjakan kuis, lalu muncul hasilnya kan, itu Sobat Boci akan mengecek kembali mana yang salah dan mempelajari bagian mana yang kurang tadi. Hal ini akan menguatkan ingatan Sobat Boci. Kalau Sobat Boci merasa malas, cari tes soal susah padahal ya di internet sudah ada dengan pembahasan lengkap, tapi masih males, oke. Sobat Boci bisa belajar, setelah belajar, dirangkum kembali poin-poin pentingnya saja. Apa yang Sobat Boci anggap penting, tanpa melihat materinya kembali. Dengan cara ini, maka informasi yang masuk ke dalam ingatan Sobat Boci akan lebih banyak terserap. Tips terakhir, Bob yang sampaikannya. Oke, silakan. Cara belajar yang efektif lain yaitu mengembangkan materi yang sudah Sobat Boci pelajari dan menyampaikannya dengan cara sesederhana mungkin. Ini kelihatan seperti guru ya, tapi kalau Sobat Boci tanya mengapa banyak guru yang bisa mengajar sesuatu dengan begitu mudah, lancar, dan di luar kepala, ya caranya dengan mengajar kembali, dengan mengetahui, dengan menguasai penuh materi yang sudah diajarkan, maka guru-guru tersebut dapat menyampaikannya dengan sederhana. Jadi, menjelaskan kembali materi yang dipelajari membuat Sobat Boci hanya mengerti, atau bukan hanya ya, tapi membuat Sobat Boci tahu konsep atau poin penting dari materi tersebut. Nah, sekarang sudah tahu kan cara belajar efektif? Semoga tips tadi bermanfaat ya. Jadi yang penting tadi adalah belajar adalah sesuatu yang terus berulang. Belajar bukan hanya di sekolah formal, belajar itu terus-menerus. Belajar dengan menghafal itu bukan sesuatu yang efektif, tapi dengan kuis, dengan merangkum kembali, dengan mengembangkan konsepnya, maka akan jadi lebih baik. Follow podcast ini supaya Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye!